Halo semuanya, hari ini kelompok kami yang terdiri dari Jocelyn Sireti, Henry Jonathan, Nathaniel Ten, Nelson Jonathan, Randy Marcelino, dan juga saya sendiri, Jovan Christian Elpindo. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang VMware installation secara lebih detail. Sebelum memasuki topik kami secara lebih mendalam, kita tuh perlu mengetahui nih, apa itu virtualisasi. Virtualisasi sendiri merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk membuat representasi virtual dari server, penyimpanan, jaringan, dan mesin fisik lainnya. Perangkat lunak virtual tersebut meniru fungsi perangkat keras fisik agar dapat menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan pada satu mesin fisik. Produk utama yang disediakan oleh VMware adalah VMware vSphere, yang merupakan sebuah platform virtualisasi yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu server fisik. Nah, teknologi itu sangat membantu untuk mengurangi kebutuhan perangkat keras dan meningkatkan efisiensi pusat data. VMware juga menyediakan solusi cloud seperti VMware Cloud Foundation yang membantu organisasi memanfaatkan hybrid cloud dengan lancar. Hybrid cloud sendiri itu memungkinkan integrasi antara cloud publik dan private yang memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. Memasuki fitur utama, apa saja sih fitur utama dari VMware ini? Yang pertama, itu dapat mendukung virtualisasi multi-OS, di mana dapat menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS jika diffusion, atau distribusi khusus secara bersamaan di satu perangkat. Kemudian juga memungkinkan pengembang dan pengunjung perangkat lunak untuk bekerja dengan berbagai lingkungan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Yang kedua, itu mendukung perangkat keras modern. Nah, di mana dapat kompatibel dengan CPU multi-core dan juga penyimpanan berbasis NVMe. Kemudian juga mendukung perangkat USB 3.0, printer, dan juga perangkat eksternal lainnya langsung di VM. Yang ketiga, yaitu jaringan virtual yang lebih fleksibel. Dukungan untuk berbagai konfigurasi jaringan virtual seperti NAT, bridge, atau host-only networking. Kemudian juga ada pengaturan jaringan khusus untuk mensimulasikan lingkungan jaringan dunia nyata. Selanjutnya, apa sih spesifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan VMware Workstation? Nah, untuk prosesor, kita tuh memerlukan prosesor dengan 64 bit yang mendukung virtualisasi hardware atau prosesor Intel VTX atau AMD V. Dual core prosesor atau lebih itu tuh sangat disarankan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Dan untuk RAM, kita tuh hanya memerlukan 4 GB saja agar dapat menjalankan VMware Workstation. Tetapi, bila ingin menjalankan beberapa virtual machine secara bersamaan, itu tuh memerlukan 8 GB RAM atau lebih. Dan untuk storage, kita tuh hanya memerlukan 1 GB saja untuk menginstalasi VMware Workstation. Tetapi
untuk setiap VM atau virtual machine itu memerlukan 20 sampai 40 giga tergantung pada sistem operasi dan aplikasi yang diinstal. Dan bila kita menambahkan disk SSD, itu tuh sangat membantu kinerja VMware Workstation sendiri. Nah, dan untuk GPU, kita tuh hanya memerlukan GPU yang mendukung DirectX 11 atau OpenGL 4.1. Nah, GPU modern tuh sangat direkomendasikan untuk mendukung akselerasi grafis 3D. Untuk berikutnya kami akan menjelaskan mengenai product knowledge untuk masing-masing VM yang kita pilih untuk perbandingan ini. Yang pertama itu ada Oracle VirtualBox, yaitu merupakan sebuah VM yang free dan open source dan dapat menjalankan beberapa VM sekaligus. Nah, untuk fitur utamanya yaitu yang paling notable adalah ya dia bisa menjalankan beberapa mesin virtual pada suatu waktu dan di luar untuk host OS yang basic seperti Windows, Mac, Linux, nah Oracle VirtualBox terutama bisa juga menjalankan host OS Solaris dan mendukung konfigurasi dasar jaringan virtual beserta dengan mendukung snapshot untuk bisa freeze dan pause state dan juga network virtualization. Nah, target penggunanya adalah pengguna individual, pelajar, atau kebutuhan virtualisasi sederhana. Untuk yang kedua, kami ada menggunakan VMware Workstation. Dan deskripsinya adalah versi lengkap dengan fitur-fitur canggih untuk profesional IT, pengembang, dan penguji. Dengan fitur utama, mendukung pembuatan dan pengelolaan beberapa mesin virtual secara bersamaan, jaringan virtual yang fleksibel dengan berbagai mode konfigurasi, fitur snapshot, cloning, dan enkripsi mesin virtual, kemampuan berbagi mesin virtual dalam tim, mendukung DirectX 11 dan OpenGL 4.1 untuk akselerasi grafis, kompatibilitas dengan VMware vSphere untuk pengelola cloud hybrid, dan target penggunanya adalah pengembang perangkat lunak, professional IT, dan administrator sistem. Nah, perlu dicatat juga untuk VMware Workstation ini ada dua versi ya, untuk satu yang Pro dan satu yang biasa. Untuk yang Pro tentu saja akan berbayar dan memiliki beberapa fitur tambahan yang lebih canggih dibandingkan VMware Workstation yang biasa. Nah, yang terakhir kami ada juga membandingkan Kimu, yaitu open source VM yang mendukung berbagai fitur untuk debugging. Nah, fitur utamanya adalah modularity dan kompatibel dengan sistem operasi GSOS populer seperti Windows, Linux, dan lainnya. Dapat support sejumlah arsitektur hardware seperti x86, ARM, PowerPC, RISC-V, dan Spark. Full system emulation, lisensi yang gratis, dan dapat freeze dan pause system state untuk mendukung debugging dan testing sederhana. Target penggunanya adalah pengguna individual, pelajar, dan kebutuhan virtualisasi sederhana. Nah, main selling point untuk Kimonya adalah dapat sekali bermanfaat pada penggunaan tingkat industri pada tahap testing dan debugging karena balik lagi ya ke untuk fitur di mana dia bisa untuk pause state-nya. Jadi dapat membantu sekali untuk proses debugging dan testing. Selanjutnya, kelebihan dari VMware. Jadi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh VMware. Yang pertama itu adalah fitur snapshot dan cloning, di mana ia dapat mengurangi risiko kesalahan selama pengujian dan mempercepat proses deployment VM dengan cloning. Yang kedua, fleksibilitas dan portabilitas, di mana ini mendukung kolaborasi antar tim serta mempermudah migrasi infrastruktur virtual. Yang ketiga, ada dukungan alat pengembang, di mana ini mempercepat siklus pengembangan aplikasi dan mempermudah pengujian perangkat lunak dalam berbagai lingkungan. Dan ada tingkat keamanan yang tinggi,
di mana ini membuat data itu aman bahkan jika file VM disalin ke perangkat lain, serta membatasi akses dengan pengaturan kata sandi. Kelebihan lainnya antara lain adalah yang pertama mendukung perangkat keras modern, di mana kinerjanya itu tinggi untuk aplikasi yang berat dan pengalaman grafis yang lancar dengan dukungan DirectX dan OpenGL. Yang kedua, ada efisiensi dan penghematan biaya, di mana ini akan menghemat biaya pengadaan server fisik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Yang ketiga, ada kemudahan pengelolaan dan interface, di mana VMware ini mudah untuk digunakan oleh pemula maupun para profesional. Selain itu, VMware juga menghemat waktu dalam pengaturan dan pengelolaan VM. Dan yang terakhir itu adalah kompatibilitas yang luas, di mana VMware memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beragam kebutuhan IT dan juga mendukung integrasi dengan hybrid dan multi-cloud. Selanjutnya, untuk kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari VMware Workstation ini. Yang pertama, konsumsi sumber daya yang tinggi. VMware Workstation membutuhkan sumber daya perangkat keras yang besar, seperti RAM, CPU, dan storage. Hal ini bisa mengurangi performa sistem host, terutama jika spesifikasi hardware tidak memadai. Lalu yang kedua, biaya lisensi. VMware Workstation bukan perangkat lunak gratis dan harga lisensinya cukup dibilang mahal dan dibandingkan dengan beberapa alternatif seperti VirtualBox. Yang ketiga, kompleksitas pengaturan. Pengguna pemula mungkin merasa kesulitan dalam mengonfigurasi VMware Workstation, terutama untuk fitur-fitur lanjutan seperti jaringan virtual atau snapshot. Yang keempat, kurang optimal atau untuk gaming atau 3D. Performanya untuk aplikasi yang membutuhkan GPU intensif seperti game atau software 3D rendering biasanya kurang optimal dibandingkan menjalankan aplikasi secara natif di sistem host. Lalu yang kelima, ketergantungan pada sistem operasi host. VMware Workstation hanya mendukung sistem operasi tertentu, seperti contohnya Windows dan Linux yang paling sering kita gunakan untuk sehari-harinya. Penggunaan macOS harus menggunakan alternatif seperti VMware Fusion agar dapat menggunakannya di macOS. Yang terakhir atau yang keenam, keterbatasan pada versi gratis atau player. Versi gratis VMware ini, versi gratis VMware Workstation Player memiliki fitur terbatas dibandingkan versi yang Pro, karena yang versi yang Pro harus bayar agar mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak lagi, sehingga kurang cocok untuk kebutuhan yang kompleks. Oke, halo semua. Di sini akan saya praktekkan untuk installing VMware dengan Ubuntu-nya. Oke, pertama-tama install VMware terlebih dahulu. Ini kita di next aja. Ini di next, lalu install. Oke, di sini tinggal tunggu installingnya selesai. Oke, apabila sudah selesai, ini kita tinggal finish saja. Oke, lalu cari namanya VMware. Oke, ini VMware Workstation Player, kita enter. Oke, ini kita for free aja, finish. Oke, di sini kita mulai untuk membuat virtual machine-nya. Pertama kita akan membuat create a new virtual machine, diklik. Oke, lalu ini remind me later atau skip this version aja. Ini pertama kita akan nge-browse the ISO untuk Ubuntu-nya. Oke, saya simpan di Material OS Ubuntu. Ini kita open aja. By the way, nanti akan disertakan
link instalisasinya untuk Ubuntu dan VMware playernya itu di deskripsi ya. Ini di next aja. Ini untuk informasi saat login di virtual machine-nya. Kita coba aja Henry passwordnya di next aja. Lalu ini virtual machine name kita bebas OS. Oke. Location-nya pilih mau taruh di mana. Saya di sini aja. Next. Oke, ini untuk maksimum disk size-nya. Ini sebenarnya preferensi, cuman kita ikutin apa aja yang udah disesuaikan sama VMware-nya itu. Lalu kita next aja. Oke, ini untuk dilihat kembali settingan-settingan yang sudah dibuat tadi. Oke, kalau sudah kita finish saja, lalu virtual machine-nya akan terbuat. Oke, ini kita X remind later aja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita klik aja profile yang sudah dibuat tadi, lalu masukin password yang sudah dibuat tadi. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti untuk penginstalannya sudah selesai. Oke, di next saja dan oke. Sampai sini saja untuk installing firmware Ubuntu-nya. Terima kasih.